Di awal tahun 2003, Lego hampir bangkrut. Saat itu, Lego terlilit utang ratusan juta dolar. Setiap tahun mereka rugi, dan banyak analis yakin perusahaan ini tidak akan bertahan. Tapi hari ini, Lego justru jadi salah satu perusahaan mainan paling menguntungkan di dunia. Untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan besar bisa hampir runtuh, dan bagaimana mereka bisa bangkit lagi, kita harus mundur ke masa ketika semuanya terlihat baik-baik saja, saat Lego merasa bisnis mereka aman, dan merasa sudah tahu segalanya. Yang hampir menghancurkan Lego bukan kompetitor, bukan perubahan teknologi, dan bukan karena orang berhenti membeli mainan. Keputusan bisnis yang salah, strategi yang keliru, dan rasa percaya diri yang berlebihan. Cerita ini bukan tentang mainan, bukan tentang balok plastik. Ini tentang bagaimana bisnis bisa gagal. Padahal produknya laku, pasarnya besar, dan brandnya terkenal. Dan ini sering terjadi di bisnis online, termasuk di marketplace. Di video ini, kita akan bahas keputusan apa saja yang membuat Lego hampir bangkrut, kesalahan manajemen apa yang mereka lakukan, dan perubahan apa yang akhirnya menyelamatkan bisnis mereka. Pelajaran ini penting, karena kesalahan yang sama masih sering terjadi di bisnis hari ini. Lego bukan perusahaan kecil. Sejak puluhan tahun sebelumnya, mereka sudah menjadi simbol mainan berkualitas. Produknya sederhana, tapi konsisten, dan dicintai lintas generasi. Anak-anak memainkannya. Orang tua mempercayainya, bisnisnya stabil, margin bagus, dan brand yang kuat. Memasuki akhir 1980-an dan 1990-an, Lego berada di posisi yang diinginkan banyak bisnis. Penjualan global, distribusi luas, nama besar. Lego merasa mereka sudah menemukan formula sukses. Dan ketika sebuah bisnis merasa sudah menemukan formula, biasanya disitulah masalah mulai muncul. Kesuksesan memberi rasa aman, dan rasa aman sering berubah menjadi rasa terlalu percaya diri. Lego mulai percaya bahwa apapun yang mereka buat pasti akan laku, bukan karena riset, bukan karena data, tapi karena nama besar mereka. Masalah berikutnya muncul saat Lego mulai menjauh dari kekuatan utamanya. Awalnya, Lego unggul karena fokus, satu produk inti, dan satu sistem. Namun, seiring waktu, mereka mulai mencoba terlalu banyak hal. Produk makin kompleks, lini makin melebar, biaya produksi meningkat. Dari luar, bisnis terlihat berkembang, tapi di dalam, operasional mulai tidak terkendali. Terlalu banyak variasi produk, terlalu banyak desain, terlalu banyak keputusan tanpa perhitungan matang. Setiap tambahan produk berarti biaya baru, yang membuat situasi ini berbahaya. Lego belum merasa bermasalah, penjualan masih ada, nama besar masih kuat, pasar masih percaya. Tapi di balik angka penjualan, profit mulai tergerus, biaya mulai membengkak, dan fondasi bisnis mulai rapuh. Masalah Lego bukan muncul secara tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, diam-diam, dan ketika tanda bahaya akhirnya terlihat, sudah terlambat. Di awal tahun 2000-an, tanda bahaya mulai terlihat, biaya operasional naik, proses produksi makin rumit, dan keuntungan tidak lagi sebanding dengan penjualan. Tapi manajemen Lego tidak panik. Mereka menganggap ini hanya masalah sementara. Alih-alih kembali ke produk inti, Lego justru mengambil arah yang lebih berisiko. Mereka memperluas bisnis ke terlalu banyak area sekaligus. Produk baru, konsep baru, kerjasama baru, tanpa memastikan apakah semuanya benar-benar menguntungkan. Setiap produk baru membawa kompleksitas, dan setiap kompleksitas membawa biaya. Lebih banyak desain, lebih banyak cetakan produksi, lebih banyak inventory, dan lebih banyak risiko barang tidak terjual. Disinilah banyak bisnis tidak sadar bahwa pertumbuhan tanpa kontrol bisa lebih berbahaya daripada stagnasi. Yang membuat situasi ini menipu, penjualan Lego masih terlihat besar. Dari luar, bisnis terlihat hidup, rak toko penuh, produk baru terus dirilis. Tapi di balik layar, uang tunai mulai menipis, arus kas terganggu, dan utang mulai menumpuk. Masalah terbesar saat itu bukan penjualan, tapi arus kas. Biaya keluar lebih cepat daripada uang masuk. Dan ketika arus kas terganggu, bisnis sebesar apapun bisa runtuh. Inilah titik di mana banyak bisnis online juga gagal, bukan karena produknya tidak laku, tapi karena pengelolaan keuangannya. Masalahnya tidak berhenti di situ. Alih-alih mengakui kesalahan, banyak keputusan tetap dipertahankan, bukan karena efektif, tapi karena sudah terlanjur diambil. Dan mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa strategi sebelumnya salah. Pada titik ini, Lego mulai bergantung pada utang. Utang untuk menutup biaya, utang untuk menjaga operasional,
Utang untuk mempertahankan ilusi bahwa semuanya masih terkendali. Namun utang bukan solusi, ia hanya menunda masalah. Dalam waktu singkat, masalah kecil berubah menjadi krisis besar. Lego menghadapi risiko nyata kebangkrutan, bukan dalam 5 tahun, bukan dalam 10 tahun, tapi dalam waktu dekat. Dan inilah momen di mana semuanya harus berubah. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas. Lego tidak punya banyak waktu. Jika tidak berubah, perusahaan ini akan kehabisan uang. Dan ketika arus kas berhenti, semua bisnis tanpa kecuali akan tumbang. Ini bukan lagi soal ide, ini soal bertahan hidup. Di tengah tekanan ini, Lego mengambil langkah penting, mengubah arah kepemimpinan. Tugasnya bukan membuat perusahaan terlihat keren, tapi membuat perusahaan tetap hidup. Dan untuk itu, keputusan tidak populer harus diambil. Langkah pertama bukan menambah produk, tapi menghentikan banyak hal. Proyek yang tidak menghasilkan, lini bisnis yang rumit, dan aktivitas yang hanya membakar uang. Fokusnya satu, menghentikan kebocoran. Setelah itu, Lego melakukan hal yang selama ini mereka abaikan. Kembali ke produk inti, bukan semuanya, tapi yang benar-benar menguntungkan, yang sederhana, efisien, dan yang sudah terbukti dicintai pasar. Fokus kembali menjadi kekuatan. Perubahan terbesar terjadi di keuangan. Setiap biaya diperiksa, setiap keputusan dihitung, dan setiap pengeluaran harus punya alasan. Bukan karena ingin terlihat besar, tapi karena ingin bertahan. Perubahan ini bukan hanya soal strategi, tapi soal cara berpikir. Dari merasa paling tahu, menjadi mau mendengarkan. Dari mengejar pertumbuhan, menjadi mengejar kesehatan bisnis. Hasilnya tidak instan, tapi perlahan terlihat. Biaya turun, arus kas membaik, operasional menjadi lebih sederhana, dan yang paling penting, bisnis kembali bisa bernapas. Namun bertahan saja tidak cukup. Setelah stabil, Lego harus membangun kembali masa depannya dengan cara yang berbeda, lebih disiplin, lebih cerdas, dan jauh lebih fokus. Setelah melewati fase paling gelap, Lego akhirnya berada di posisi yang lebih stabil, yang menarik. Pertumbuhan Lego setelah krisis justru lebih sehat. Mereka tidak lagi mengejar ekspansi cepat, tapi pertumbuhan yang bisa dikendalikan. Lego menyadari satu hal penting. Kekuatan mereka bukan pada jumlah produk, bukan pada tren sesaat, tapi pada satu hal, produk inti yang kuat. Ketika bisnis fokus pada apa yang paling dikuasai, risiko menurun, biaya terkendali, dan kepercayaan pasar kembali. Cerita Lego menyimpan pelajaran besar untuk bisnis apapun. Pertumbuhan bukan berarti sehat, penjualan tinggi bukan berarti untung, dan nama besar tidak menjamin keselamatan. Yang menyelamatkan bisnis bukan ide besar, tapi disiplin kecil yang konsisten. Ironisnya, kesalahan yang hampir menghancurkan Lego masih sering terjadi hari ini. Terlalu banyak produk, terlalu cepat ekspansi, dan terlalu sedikit kontrol keuangan. Banyak bisnis tumbang bukan karena pasar, tapi karena keputusan internal. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini memberi perspektif baru tentang bisnis, pertumbuhan, dan keputusan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.